Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Al-Alif Tio Hendra, Prodi Manajemen Kelas J. Saya akan membuat video mengenai materi ragam dan laras bahasa mata kuliah Bahasa Indonesia bersama Bapak Asnawi, SPD, MPD. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai ragam dan laras bahasa. Ragam bahasa atau variasi bahasa Indonesia adalah varian dari sebuah bahasa menurut pemakaian. Berbeda dengan dialek, yaitu varian dari sebuah bahasa menurut pemakaian. Varian tersebut bisa berbentuk dialog, aksen, laras, gaya, atau berbagai variasi sosiolinguistik lain termasuk variasi bahasa buku itu sendiri. Variasi di tingkat leksikon seperti siang dan argot sering dianggap terkait dengan gaya atau tingkat formalitas tertentu, meskipun penggunaannya kadang juga dianggap sebagai suatu variasi atau ragam tersendiri. Apabila kita lihat dari media atau sarana, bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan ragam lisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri dari ragam lisan adalah: 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi, ruang, dan waktu. 3. Tidak harus memerhatikan unsur gramatikal, namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Dan yang kedua, pembagian dari ragam bahasa adalah yaitu ragam tulisan. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan yaitu: 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tidak tergantung kondisi ruang serta waktu. 3. Harus memerhatikan unsur gramatikal. 4. Berlangsung lambat. Selanjutnya yaitu laras bahasa. Yang dimaksud dari laras bahasa itu adalah ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Setiap laras memiliki ciri sendiri dan memiliki gaya tersendiri. Setiap laras dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dan dalam bentuk standar, semi standar, atau non standar. Laras bahasa yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah laras ilmiah. Sebuah karya tulis ilmiah merupakan hasil rangkaian gagasan yang merupakan hasil pemikiran, fakta, peristiwa, gejala, dan pendapat. Oleh sebab itu, penyusun atau pembuat karya ilmiah tidak disebutkan pengarang, melainkan disebut penulis. Perbedaan di antara sublaras bahasa dalam laras ilmiah dapat diamati dari: 1. Penggunaan kosakata dan bentukan kata. 2. Penyusunan frasa, klausa, dan kalimat. 3. Penggunaan istilah. 4. Pembentukan paragraf. 5. Penampilan hal teknis. Selanjutnya, yang kedua yaitu ragam bahasa keilmuan. Pada saat penulis, misalnya kita selalu memperhatikan siapa pembaca tulisan kita, apa yang kita tulis, apa tujuan tulisan itu, dan dia media apa kita menulis. Hal yang perlu pendapat perhatian tersebut merupakan faktor penentu dalam berkomunikasi. Faktor-faktor yang menentukan untuk berkomunikasi yaitu partisipan, topik, latar tujuan, dan saluran lisan atau tulis. Selanjutnya, ragam bahasa keilmuan mempunyai ciri yaitu: 1. Cendekia, yaitu bahasa Indonesia keilmuan itu mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. 2. Lugas dan jelas. 3. Gagasan sebagai pangkal tolak, yaitu bahasa Indonesia keilmuan digunakan dengan orientasi gagasan. Baiklah, jadi itu tadi pembahasan saya mengenai ragam dan laras bahasa. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua untuk diketahui.
bahwa di negara kita, Indonesia memiliki banyak jenis ragam bahasa dan laras bahasa sesuai dengan daerahnya masing-masing yang dikembangkan oleh para masyarakat dan lingkungannya masing-masing. Dan saya mohon maaf apabila video saya kurang lengkap dalam menyampaikan materinya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.